Kalian harus kritis teman-temanku, sahabatku. Kalian itu generasi milenial. Generasi milenial itu umur 20 sampai 39. Generasi Z itu umur 14 sampai 19 tahun. Ya, kalau saya Gus Imam sama beliau, ya, itu udah kolonial. Tujuan nasional bangsa Indonesia ada 4. 1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Plus, kita punya program yang namanya Indonesia Emas 2045. Saya 2026 pensiun, beliau udah tahun berapa pensiun Pak kita Pak? Ya. Berarti kalian semua nanti yang memegang tampuk Indonesia ini untuk maju ke depan, untuk menguasai peradaban dunia sebagaimana leluhur-leluhur kita dulu gitu loh. Nah kalau kalian tidak mempersiapkan diri dengan bangunlah jiwanya, bangun badan, itu tidak hanya infrastruktur fisik, tapi ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, tapi ada yang lemah, bangun jiwa. Jiwa apa? Spiritual. Semangat jihad, jangan mau diklaim atau jangan mau dibajak oleh kelompok-kelompok radikal terorisme yang menjadi fitnah dalam agama milik kalian semua. Ya ayat Tuhan nafsul. Makanya saya menggelorakan torekoh, tasawuf, kan betul? Ada Buya Arazi, ya, Buya Syakur, ya, dan banyak lagi. Gus Baha itu kan terus menggelorakan spiritualitas. Kalau fikih juga fikih yang usul fikihnya juga dibahas gitu loh. Ya, ini karena memang kita lemah di bidang ihsan. Padahal itu misi utama para nabi. Nah, negara kita ini kita harapkan, ya kita harapkan. Kita ini sudah terlalu lama dijajah oleh kolonialisme 350 tahun, oke? Kita sudah merdeka, baru merdeka dari kolonialisme, tapi belum merdeka dari neokolonialisme. Sifat karakter strategi penjajah sama dengan sifat karakter strategi proksinya penjajah atau neokolonialisme. Apa? 1. Mereka menghilangkan, menyesatkan dan membiaskan sejarah bangsa. Sehingga hilang jati diri, kepercayaan diri, kebanggaan diri. Anak-anak kita sudah menemukan itu riset apa segala macam, misalnya kata riset pertanian, nemu buah, ya, jambu yang bagus, ya. Tidak pede menamakan jambu Jawa, jambu Sumatera atau jambu mana kamu, jambu Indramayu misalnya. Tapi lebih bangga jambu Bangkok loh. Ini akibat jati dirinya hilang. Padahal, mohon maaf saya kenal sama Profesor Yusna Surya itu. Ya, beliau mendidik tahun 2 tahun ini di sini di SMS itu, ya Gading Serpong itu mendidik tahun 2 tahun anak-anak bangsa generasi kita. Begitu lomba Olimpiade matematika, fisika juara terus. Berarti potensi orang Indonesia itu hebat-hebat loh. Betul? Cuman karena tadi sudah kehilangan jati diri tadi. Ayo bangkit. Yang kedua, mereka menghancurkan budaya dan kearifan lokal bangsa. Yasinan bid'ah, maulid bid'ah ini. Akhirnya apa? Masyarakat yang tadinya masyarakat yang sosial, oriented menjadi individual sehingga mudah diadu domba. Betul? Loh, Wahabisme itu apa? Wahabisme itu yang bawa siapa? Muhammad bin Abdul Wahab itu siapa? Mentornya Muhammad bin Abdul Wahab itu Jeffrey Hamper, MI6 Inggris. Gimana sih? Dulu Belanda mau menghancurkan Sumatera, nggak bisa. Akhirnya mendatangkan intelijennya, ya, yang namanya Snok Horgronya disekolahkan di Arab Saudi, hafid Quran, pinter bahasa Arab, secara intelijen dimentori sama MI6 Inggris. Datang ke sini bergelar Syekh Abdul Ghaffar. Oke, kemudian apa terjadi? Perang Padri. Ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama spiritual, ulama tarekat dibunuhi, betul?
Kita harus belajar sejarah, kita luruskan sejarah lagi. Ya. Yang menjadi fitnah dalam radikalisme terorisme mengatakan Islam itu awal menurut semuanya adalah teroris yang kami tangkap, kami proses hukum. Ini mohon maaf ini, saya harus jujur mengatakan. Teroris yang kami tangkap, yang kami proses hukum sejak 2018. Ya, sekali lagi, sejak 2018, saya nggak mau ke belakang, terlalu jauh. Sejak 2018 di bulan November 2018. Semenjak diberlakukan Undang-Undang Nomor 5 2018 sampai detik ini sudah lebih dari 2000. Dan semuanya KTP-nya Islam. KTP-nya. Saya nggak mau mengatakan Islam, karena Islam yang saya yakini tidak seperti itu, betul? Dan mereka amaliyahnya Salafi Wahabi semuanya. Dengan ciri dan indikasi tadi sudah anti budaya kearifan lokal, anti maulid, anti tawasul, anti torekoh. Padahal toreko itu wajib nggak? Wajib nggak toreko? Wa Allah wistaqomu ala torikoti la asqainahum an ghadaq. Oke, mana nggak wajib? Paham dari sini ya? Nah, bisa menjawab? Tidak? Oke, ada lagi satu lagi. Suatu ketika saya ditanya, apa hukumnya ketika kita berbuat tegas terhadap musuh-musuh agama dan musuh-musuh negara? Maka saya jawab, hukumnya wajib. Nah, kira-kira Indonesia sudah tegas belum? Menurut Islam atau menurut Al-Quran? Ya, saya bilang belum. Kalau di Al-Quran itu ada ilmu hikmah yang diajarkan oleh Sayyidina Khidir kepada Sayyidina Musa, betul? Intinya, di situ diajarkan tentang ilmu hikmah. Kalau dalam perspektif intelijen itu yang namanya ilmu prediksi antisipasi. Berdasarkan prediksi, kapal-kapal nelayan yang mau berlayar, punya nelayan miskin tadi, kalau dibiarkan akan dibajak di tengah laut oleh seorang raja yang zalim, seorang kapalnya akan dibajak, orangnya atau nelayannya akan dibunuh. Maka antisipasinya oleh Nabi Khidir dilobangi sehingga tidak jadi berlayar. Yang kedua, berdasarkan prediksi, ini anak-anak ini atau anak muda ini yang belum balik itu, ya, kalau dibiarkan hidup dia nanti akan merusak persatuan, merusak ukhuwah, membuat kehancuran di muka bumi, padahal ini adalah anak hamba soleh. Maka antisipasinya Nah, kita kan tidak, malah kayak diternak. Jelas-jelas ini namanya radikalisme terorisme. Ini adalah merusak agama, merusak akidah, merusak persatuan bangsa, merusak harmonisasi atau moderasi beragama. Dan ini adalah bentuk dari proksi ideologi. Kenapa dibiarkan? Nah, itu tadi. Karena kita belum merdeka dari neoliberalisme, neokapitalisme. Belum merdeka dari new kolonialisme. Ini tugas kita.